Shalom, bertemu kembali dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Yunita yang melayani di Jemaat GKI Anjir Pulang Pisau. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus yang memberikan hidup baru kepada kami hari ini. Biarlah firman Tuhan akan menjadi penuntun perjalanan hidup kami dan Roh Kudus-Mu memberi pengertian kepada kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nas Alkitab yang ditentukan hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44 hingga 53 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan Yesus. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya membawa suatu perubahan dan babak baru dalam kehidupan mereka. Sebab saat pikiran mereka terbuka dan mengerti kitab suci, sehingga mereka dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus, menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Setelah memberikan tugas itu, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya. Para murid sujud untuk menghormati Yesus dan menerima tugas perutusan itu. Rasa ketakutan berubah menjadi sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, dalam peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, bisa saja menimbulkan rasa takut, bahkan mungkin juga merasa tidak tahu apa yang mau berbuat. Itu dapat disebabkan karena ketidakmengertian kita akan apa yang sebenarnya menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu pengertian yang benar membuat orang mampu memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak Tuhan. Sehingga ada perubahan dari ketakutan menjadi keberanian dan sukacita. Selanjutnya, yang kedua, nas ini juga mau mengajarkan kepada kita. Jikalau pada saat itu para murid ditugaskan untuk menjadi saksi atas karya yang dilakukan oleh Yesus, bahkan juga dalam peristiwa kenaikan Yesus. Maka bagi kita saat ini, kita adalah saksi-saksi dari kebaikan Tuhan yang telah kita terima dan kita rasakan dalam karya penyelamatannya. Sehingga berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa akan selalu diberitakan dalam pertolongan Roh Kudus. Amin untuk firman Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus bersaksi memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Bersama kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Simpur, agar mereka selalu mendapatkan penyertaan yang berasal daripada Tuhan.
Bahkan mereka juga dapat dibukakan pengertian untuk bisa mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam keadaan apapun, mereka tetap memiliki pengharapan dan senantiasa dapat bersyukur kepada Tuhan. Dalam segenap rencana dan pekerjaan mereka, limpahi hidup mereka dengan berkat-Mu, sehingga mereka senantiasa dicukupkan oleh Tuhan untuk segala sesuatu yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam pelayanan yang dilakukan, Tuhan Yesus akan senantiasa menolong setiap pelayanan yang dilakukan agar jemaat Tuhan dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.